Satu hal yang selalu menarik dalam setiap perdebatan lintas agama adalah ketika seseorang begitu yakin dengan sebuah klaim, tetapi tidak mampu menunjukkan dasar dari klaim tersebut. Lebih ironis lagi, ketika sebuah ajaran yang katanya harus diimani, justru tidak pernah dibaca, tidak pernah dipelajari, bahkan dijauhi oleh para pengikutnya sendiri. Pertanyaannya sederhana. Apakah seseorang benar-benar beriman kepada sebuah kitab jika ia bahkan tidak mengenal isi kitab itu? Dalam diskusi kali ini, kita menyaksikan sebuah fenomena yang sangat menarik. Di satu sisi, ada klaim bahwa Al-Quran membenarkan Taurat dan Injil. Tetapi di sisi lain, banyak yang justru menganggap Taurat dan Injil sebagai kitab yang sudah tidak layak dibaca. Ketika diminta menunjukkan ayat yang menyatakan Injil telah kadaluarsa atau tidak berlaku lagi, tidak ada satupun dalil yang mampu ditunjukkan. Yang muncul justru slogan-slogan yang terus diulang tanpa bukti. Ya, silakan. Apa yang mau Anda sampaikan? Saya barusan lihat VT, ingin gabung tapi belum tahu temanya. Apa ini Bang Edis? Temanya itu begini, ada klaim-klaim dari orang-orang Islam tentang agama Kristen, begitu. Nah, itulah yang saya luruskan. Ada banyak statement-statementnya, begitu. Salah satu contoh. Seperti yang mau diluruskan itu apa ini? Banyak hal. Misalnya begini, bahwasanya sebenarnya Al-Quran itu datang bukan mau menyalah-nyalahkan Injil, betul? Bukan. Oke, justru Al-Quran datang malah membenarkan Injil, betul? Betul. Nah, tetapi yang terjadi sekarang adalah malah banyak orang Islam membenci Injil. Bahkan kalau dengar Injil lari. Begitu. Lari. Oke, coba sekarang begini. Baik. Saya mau tanya. Saya beberapa kali main ke rumah teman saya yang Islam. Mampir ke rumah sahabat-sahabat saya yang Islam. Saya dapati di rak-rak buku mereka yang ada itu Quran, fikih, kitab kuning, hadis, tuntunan sholat, dan lain sebagainya. Saya belum pernah menemukan di rumah orang Islam ada Injil. Kenapa? Karena Injil katanya kitab sucinya orang Kristen. Nanti katanya kalau dibaca nanti bisa menyesatkan. Nah, pertanyaan saya begini. Kenapa orang Islam, saya nggak bilang semua ya, kebanyakan. Kenapa orang Islam lebih mempercayai propaganda Ustadz ketimbang Al-Quran? Silakan. Oke. Kebetulan saya juga sering mengikuti live Anda. Ya, ingin masuk banget. Kebetulan hari ini masuk. Ini selain salam kenal untuk Bang Edi, saya juga mungkin bisa sedikit memberikan sebuah gambaran. Atau mungkin Anda sendiri sudah pintar ya, karena sampai sudah dari kecil sudah belajar itu Al-Quran. Kenapa orang-orang Islam itu terprovokasi dengan propaganda ini Bang Edis? Samen pernah beli makanan atau minuman? Halo? Iya. Halo Bang Edis? Iya, saya dengar. Iya. Pernah beli makanan, minuman? Kemudian kalau kita beli makanan, beli snack atau minuman, itu kan ada masanya. Kadangkala ada expirednya, seperti itu Bang Edis. Nah, kalau saya boleh memberikan informasi, ya, Tuhan Allah itu menurunkan Nabi yang Anda ketahui, yakni Nabi Muhammad, ya. Dan Nabi Muhammad itu adalah Nabi yang terakhir. Kemudian Nabi Muhammad diberikan wahyu berupa Al-Quran. Dan Al-Quran itu turunnya tidak instan, tapi
tapi panjang waktunya berangsur-angsur selama isi 20 langsung ke tahun. isi Al-Quran aja. Iya, Oke. Isi Al-Quran itu 20. memerintahkan untuk mempercayai Injil atau untuk menolak Injil. Al-Quran sendiri itu mempercayai Injil karena Oke. memang Injil itu bagian dari agama yang atau kitab yang diturunkan kepada Nabi Musa Oke. atau Yesus barisannya. Baik. Terus Kalau demikian, mengapa orang iya, Islam? Kalau demikian, mengapa orang Islam di rumahnya tidak didapati kitab itu? Yang didapati malah kitab karangan-karangan ulama yang tidak pernah ada disebutkan dalam Al-Quran. Nah, oke. Makanya tadi di awal saya sampaikan bahwa kalau Anda beli makanan ada expirednya, Injil itu saat ini sudah expired. Oke, silakan tunjukkan Sudah ayatnya. bukan masanya. Tunjukkan ayatnya. Sudah Silakan. bukan zamannya. Kalau Anda bertanya tentang ayat, mohon maaf, saya tidak bisa pintar karena inilah yang saya maksud. Saya tahu seperti itu. Inilah yang saya maksud. Fitnah yang nyata. Belum. Bukan. Ini namanya fitnah yang nyata. Versi Anda. Oke, kalau begitu tunjukkan ayatnya bahwa Injil sudah expired. Mana? Duh, makanya seorang Muhammad itu diturunkan untuk jangan diulang lagi. Kan Muhammad membawa Injil, Muhammad membawa Al-Quran, betul. Al-Quran itu adalah kitab penyempurna kitab-kitab sebelumnya. Oke, baik. Penyempurna kitab-kitab sebelumnya. Baik, sebelum kita ngomong apa yang disempurnakan, kita ngomong dulu. Di dalam kitab Al-Quran tersebut yang menyempurnakan kitab-kitab sebelumnya, apakah mengatakan bahwa kitab-kitab sebelumnya sudah expired? Duh, makanya itu diturunkan Nabi yang terakhir. Bukan masalah Nabi terakhir atau tidak. Nanti kalau ngomong Muhammad Nabi terakhir, nanti malah panjang lagi masalahnya. Muhammad, setelah Muhammad masih datang Nabi nggak? Kenapa? Setelah Muhammad masih akan datang Nabi nggak? Muhammad ada Nabi Isa, karena pada saat ini berarti bukan dia yang terakhir kalau begitu. Itu artinya dia bukan terakhir, karena setelah dia masih ada Nabi lagi, betul? Kelahirannya lebih dulu Nabi Isa. Kita tidak membahas masalah kelahirannya. Karena waktu proses. Artinya setelah dia nanti akan diutus lagi Nabi, betul? Ada kaitannya. Ya, ada kaitannya. Tetapi setelah dia nanti diutus Nabi lagi enggak? Coba perbaiki dulu lah sinyalnya dulu. Coba sinyalnya gimana? Bisa memperbaiki sinyal dulu yang bagus. Oke, coba beli sinyal dulu lah. Beli sinyal dulu ya. Susah kita kalau ngobrol begitu. Gini loh, yang saya maksudkan tuh begini. Kalau kita itu diskusi, coba jangan melompat ke tema yang lainnya. Tadi Anda mengatakan bahwa kitab-kitab terdahulu sudah expired. Mana ayatnya? Tidak ada. Kalau tidak ada, berarti Anda melakukan fitnah dan fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Loh iya. Di mana ayatnya bahwasanya Taurat dan Injil sudah expired? Tidak ada. Justru Anda termakan oleh propaganda ustadz-ustadz di masjid-masjid. Di dalam Al-Quran itu jelas sekali, berimanlah kamu kepada kitab-kitab sebelumnya. Kitab-kitab yang sebelum Al-Quran. Tetapi karena bacanya sambil kebalik begini, disuruh beriman kepada kitab-kitab sesudahnya.
Akhirnya apa? Beriman kepada kitab fikih, beriman kepada kitab karangan ulama A, beriman kepada kitab karangan ulama B, kitab ini, kitab itu, kitab itu. Kitab-kitab yang datang sesudah Al-Quran. Nah, akhirnya jadi kayak begitu itu. Ditulislah Injil, Taurat sudah expired. Oh, gimana? Oke, kita kasih naik yang berikutnya. Ada Imam. Silakan Imam. Kayaknya sudah waktunya kita nyembuhin ini orang-orang Islam yang suka mengklaim-klaim ini. Kita sembuhin dulu. Ya, silakan Imam, nyalakan kamera Anda. Nah, gitu kan keren. Ini Josh, kalau yang kayak begini Josh. Oke. Bang Imam, kenalkan diri dulu Bang. Muslim ya? Iya Bang, Muslim. Oke. Bang Imam, nyambung yang tadi ya Bang ya. Gini, saya ini Bang, sudah membaca Al-Quran itu lebih dari 100 kali. Dari Al-Fatihah ke Anas, dari Anas balik lagi ke Al-Fatihah. Sampai lepas Bang sampul saya itu, sampai lepas. Sampai pecah menjadi beberapa bagian Bang Quran saya itu. Nah, yang saya baca dalam Quran itu mengatakan bahwasanya beriman kepada kitab-kitab yang sebelum Al-Quran, yaitu Taurat dan Injil. Coba saya tanya dulu, benar atau salah itu? Benar dong. Benar. Kenapa yang terjadi di tengah-tengah umat Islam sekarang, itu yang terjadi bukan beriman kepada kitab sebelum Al-Quran, malah beriman kepada kitab yang datang sesudah Al-Quran. Contoh, kitab fikih, kitab kuning, kitab ini, kitab itu, ini segala macam yang dikarang-karang oleh para ulama. Pertanyaan saya, apakah umat Islam membaca Qur'annya sambil koprol, salto? Sehingga tulisannya itu kebalik begitu, bukannya kepada yang sebelumnya tapi malah sesudahnya. Silakan jawab. Kalau kita membahas tentang kitab suci Bang, yang dimaksud dalam Al-Quran ya kan Injil, Taurat, Zabur. Kalau yang Abang maksud kayak buku fikih, karangan-karangan ulama itu kan bukan kitab suci. Iya, tetapi kenapa Anda malah beriman kepada kitab-kitab itu, bukan beriman kepada kitab Injil? Bang, beda. Kalau kitab-kitab fikih, kitab-kitab karangan ulama itu bukan beriman, tapi mempelajari. Oke, baik. Anda beriman nggak kepada Injil? Beriman dong. Oke, coba cek rak buku Anda, ada nggak di situ kitab Injil? Ya nggak ada. Berarti Anda bohong. Berarti kalian ini pembohong, lagi pendusta. Nah, kalau memang Anda percaya kepada kitab-kitab sebelumnya, harusnya di laci buku di rumah Anda itu ada kitab sebelumnya. Tapi yang terjadi di laci Anda adanya kitab fikih, kitab kuning, kitab-kitab sesudah Al-Quran. Nah, ini namanya, makanya saya bilang Bang, ini namanya munafik. Menjadi seorang munafikun. Jujur Bang, jangan bohong. Coba, jujur nggak itu namanya? Sebentar Bang. Jangan. Beriman itu, ya kan, tidak harus apa yang kita imani itu ada sama kita Bang. Oke, sekarang saya tanya, Anda beriman kepada Quran? Beriman dong. Kenapa ada kitab Quran? Ya karena kita membacanya. Oke, Anda beriman kepada Injil? Kenapa tidak ada kitab Injil? Ya karena isi. Karena nggak boleh dibaca kata Ustaz. Itu jawaban yang jujur. Kalau dibaca nanti masuk Kristen. Gimana jujur lah, jangan bohong. Jujur Bang. Itu kan jawaban muslim-muslim yang lain, tapi saya kan beda. Mungkin jawaban dari saya ini mungkin berbeda. Jadi silakan, apa jawaban Anda? Jadi jawaban saya, Injil, Taurat, dan Zabur, kitab-kitab sebelumnya kan telah disempurnakan dengan Al-Quran. Kan? Apanya yang disempurnakan coba? Yang disempurnakan apanya?
Ya syariat-syariatnya, ajaran Oke, sekarang begini. tauhidnya. Kalau menurut saya, Bang, pernyataan-pernyataan itu adalah pernyataan-pernyataan orang yang nggak pernah membaca kedua kitab tersebut. Kenapa Anda bisa ngomong begitu? Karena Anda sudah dicekokin. Pokoknya begini disempurnakan. Nanti kalau ditanya ini jawabnya disempurnakan. Begitu. Iya, Bang. Sebentar, saya akan buktikan. Gini, saya akan buktikan bahwa itu dicekokin. Begini, Bang. Menurut Anda, yang menyempurnakan sama yang disempurnakan lebih bagusan mana? Yang menyempurnakan. Yang menyempurnakan. Contoh, saya kasih contoh, Bang. PCX tahun lalu dengan PCX tahun sekarang fitur-fiturnya disempurnakan. Berarti apa yang tidak ada di PCX sebelumnya ada di PCX generasi terbaru, betul? Kebetulan di rumah ada motor PCX ya. Nah, sekarang begini, yang saya maksudkan begini, Bang. Kalau Al-Quran menyempurnakan Injil, artinya ada fitur-fitur yang tidak ada di Injil, tapi ada di Quran. Semua fitur-fitur di Injil ada di Quran, tapi semua fitur-fitur di Quran belum ada di Injil. Setuju? Pertanyaan saya, di dalam Alkitab ada nama istri Adam, yaitu Hawa. Di dalam Alkitab ada nama istri Abraham, yaitu Sarah dan Hagar. Pertanyaan saya, siapa nama istri Abraham di dalam Quran? Jawab. Ya, siapa nama istri Ibrahim di dalam Quran? Ini pengetahuan saya, Bang, ya mungkin yang kurang, ya kan? Karena saya juga tidak sering baca Al-Quran, saya tidak tahu, Bang. Oke, diganti pertanyaannya. Nabi Isa di dalam Al-Quran punya murid nggak? Punya dong. Berapa jumlahnya? 12. Dapat dari mana 12? Maksudnya? Nggak ada dalam Quran murid Isa 12, nggak ada. Katanya kitab sempurna. Kalau sempurna artinya lebih menyempurnakan yang tadinya nggak ada. Makanya saya tanya sama Anda, didapat dari mana Anda 12 itu? Ya itu kan Allah menjelaskan. Mana Allah ayatnya? Coba. Di ayat mana? Abang pernah baca enggak murid-murid Nabi Isa itu Al-Hawariyun itu? Iya, Hawariyun itu berapa jumlahnya? Kalau disebutkan secara spesifik 12 itu kayaknya nggak ada deh. Ya memang nggak ada. Lalu apa yang disempurnakan, Bang? Di dalam kitab-kitab sebelumnya ada istri Adam, Hawa ada. Di Quran nggak ada. Terus istri Ibrahim ada. Jumlahnya ini namanya ini ada. Terus murid-murid Isa ada. Jumlahnya 12. Nama-namanya ini. Di Quran semua nggak ada, Bang. Ini bukan penyempurnaan, Bang. Ini pengurangan fitur. Ibarat kata, Bang. Ibarat kata ini dari HP canggih, Bang. Apa HP canggih? iPhone 17 turun. Dari iPhone 17 turun jadi Nokia 3315 tulit. Gimana Anda mau menyempurnakan yang disempurnakan apanya? Ini bukan menyempurnakan, ini menyempurnakan. Gimana Anda? Nah ini, Bang, makanya klaim-klaim seperti ini, Bang, yang saya luruskan. Jadi ketika ada orang muslim, saudara-saudara sebangsa tanah air orang muslim ngomong, wahai orang-orang Kristen, Al-Quran ini datang untuk menyempurnakan kitab yang ada di tanganmu. Dicek, ini bukan menyempurnakan, bro. Ini namanya menyempurnakan. Udah saya periksa, Bang, 2 kitab itu. Al-Quran tidak lebih lengkap daripada Alkitab, Bang. Gimana? Makanya klaim-klaim seperti itu hanya dipercayai oleh orang-orang yang kerjanya tiap hari manggut-manggut terus gini-gini. Nggak ada, Bang. Kalau Anda nggak percaya, ambil Al-Quran, ambil Alkitab, baca dua-duanya. Jangan katanya. Hidup kita bukan katanya, Bang. Gitu.
Ya, kalau pendapat saya pribadi Bang ya, Injil yang dimaksud oleh Al-Quran itu yang Al-Quran membenarkan itu adalah Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa. Oke, Yang mana diwahyukan. Injilnya? Ya, itu tidak disebutkan di mana. Ya, pada zaman Nabi Isa itu Bang. Tiba-tiba Injilnya hilang. Ya, itu kan saya pribadi kan tidak tahu, kan tidak dijelaskan. Cuman Oke, bagaimana mungkin Quran menyebut-nyebut kitab Injil yang udah hilang? bukan Injilnya hilang Bang. Oke, berarti Tapi Injilnya ada. Iya, Oke, pasti ada Injilnya dong. sekarang ada di mana? Ya, itu kalau saya tidak tahu. Begini, kalau lebih jelasnya begini Bang, begini. Mana? Saya selesaikan dulu ya. Silakan. Injil yang dimaksud Al-Quran itu adalah Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa, yang diwahyukan kepada Nabi Isa. Kalau dalam ajaran Apakah itu Injil yang ada di tangan orang Kristen? sebentar dulu, sebentar, saya belum selesai. Nanti kalau sudah selesai Bang. Silakan. Jadi kalau ada Injil Matius, Markus, Yohanes, ya itu dalam ajaran kami ya itu bukan Injil lagi yang diturunkan kepada Nabi Isa. Oke, kalau begitu mana Injil yang Anda maksudkan? Ketika Anda ngomong Injil itu kemana itu bukunya, Injilnya? Oke, kalau Injil itu kan kita tidak tahu di mana sudah yang aslinya keberadaannya, ya kan? Berarti Quran ngomongin kitab yang nggak ada. Bukan nggak ada Bang, tetapi Injil yang asli itu kan sudah banyak perubahan, sudah banyak ditambah-tambah. Tunjukkan ayatnya. Di mana ayatnya yang seperti itu? Ini makanya saya bilang Anda termakan propaganda para ustadz. Coba tunjuk ayatnya dalam Quran bahwa Injil itu sudah dirubah-rubah. Mana coba Bang. Ini bukan Ustadz kasih tahu saya begini-begini, enggak, ini pendapat saya pribadi. Gitu loh. Karena kan ya di dalam Al-Quran kan disampaikan kami mewahyukan Injil kepada Isa, bukan kepada Markus, Matius dan lain-lain. Nggak ada disebutkan nama-nama itu. Oke, baik. Kita tes ya. Kita tes Bang. Kita tes. Saya balikan dulu kamera saya Bang ya. Ini masih tertulis di dalam Injil yang Anda katakan. Ini kok Injil Lukas, ini kok Injil ini. Baik, saya bukakan ayatnya di sini. Dan nanti akan saya bandingkan dengan surat Maryam di dalam kitab Anda ya. Maryam ayat yang ke-17 ya. Kita mulai dari 17 ya. Oke, Maryam 16. Nanti saya akan bandingkan dengan Injil. Oke. Injil Lukas. Abang tahu Injil Barnabas nggak Bang? Tahu, tapi jangan melebar dulu Bang. Kita fokus dulu saja di sini, biar enak ya diskusinya. Oke? Oke? Baik, ini saya bukakan dulu ya kamera saya ya. Inilah yang Anda katakan, itu kan Injil Lukas. Kami nggak percaya itu, betul? Oke, saya bacakan kepada Anda. Perhatikan, ya. Kita buka Injil Lukas tentang pemberitahukan tentang kelahiran Yesus. Saya bacakan ya, dari mulai ayat 26 ya. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu ialah Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya dalam hatinya apa arti salam tersebut. Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus." Dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu terjadi? Karena aku belum bersuami." Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau." Dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, sekarang kita ke Al-Quran Anda.
Oke. Hmm. Nah, kita ke Al-Quran Anda di sini. Kalau yang tadi itu Bang, itu perkataannya siapa? Markus atau siapa? Itu pengkabaran pemberitaan tentang kelahiran Yesus yang dikatakan oleh para saksi mata, Bang. Itu dari siapa Bang? Dari para saksi mata. Ya, kalau dari saksi mata ya dalam keyakinan kami itu bukan Injil tapi saksi-saksi dari. Baik. Jadi menurut Anda Tuhan begitu yang nyeritain bahwa ini bulan segini Tuhan ngomong, enggak? Bukan, maksud saya bukan Tuhan yang menceritakan itu, bukan. Tapi kan yang di dalam yang tadi Abang sampaikan itu kan perkataan saksi-saksi. Iya, betul. Itu perkataan para saksi mata. Jadi Injil itu adalah keterangan berita dari para saksi mata, begitu. Nah, kalau dalam agama Anda mungkin Tuhan yang nyeritain gitu. Ya, iya dong, firman Tuhan yang perkataan dari Allah. Baik. Saya bacakan. Dan ceritakanlah kisah Maryam dalam Al-Quran, yaitu ketika ia menjauhkan diri dari keluarganya ke suatu tempat di sebelah timur, betul? Oke. Jadi ini Maryam mengasingkan diri ke suatu tempat sebelah timur, betul? Kenapa dia kok mengasingkan diri ke sebelah timur? Ya kan tidak dijelaskan di situ, Bang. Ya, tapi kenapa kok disuruh ngasingkan diri? Ya saya juga tidak tahu, Bang. Di situ kan tidak ada dijelaskan. Baik, saya teruskan, nggak apa-apa. Terus ya. Maka ia mengadakan tabir yang melindunginya dari mereka. Lalu kami mengutus roh kami kepadanya dan menjelma di hadapannya dalam bentuk manusia yang sempurna. Maria berkata, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari Tuhan, kepada Tuhan yang Maha Pemurah, jika kamu seorang yang bertakwa. Iya, Jibril berkata. Oke, ada kata-kata Jibril tadi di sini? Oke, di sini ada kata-kata di sini malaikat Gabriel diutus. Mana tadi? Di atas ya. Kelihatan tuh, dalam bulan yang ke-6 Allah menyuruh malaikat Gabriel, betul? Oke, di sini ada kata-kata Jibril. Iya, Jibril. Tapi dalam kurung loh, dalam kurung ini. Di ayat aslinya nggak ada. Qala inama ini. Betul? Nggak ada Jibril. Jibrilnya dapat dari mana? Ya itu kan penafsiran ulama, Bang. Iya, ulama kan nggak dapat wahyu. Mungkin aja bisa jadi itu mengambil dari kitab sebelumnya. Nah, itu Anda sudah mengaku. Berarti ketika Anda mengatakan bahwa bukan itu kitab yang diturunkan Allah, bukan Injil Lukas. Kalau bukan Injil Lukas, kenapa Anda ngutip-ngutip dari sini? Nih, Jibril Gabriel. Nah, Jibril yang dari sini dapatnya dari mana kalau bukan dari sini? Jibril yang dari sini, nih Jibril ini, dapat dari mana kalau bukan dari sini? Nah, ini berarti namanya, Bang, benci tapi aslinya dalam hati cinta. Di mulut ngomong, aku tidak butuh, tapi di hati butuh. Ya kan, ini persis seperti anak SD yang lagi jatuh cinta. Aku benci kepada dia, padahal sebaliknya. Aduh, berat ini. Sulit kayak begini. Berarti Anda sudah mengaku ya, bahwasanya memang yang tertulis di dalam Injil Lukas tersebut diambil oleh para penafsir dan dimasukkan ke dalam Quran. Setuju? Setuju. Nah iya sudah, gimana? Itu kan bentuk dari pembenaran para ulama bahwa kitab-kitab sebelumnya itu ya benar. Iya, berarti kitab-kitab sebelumnya yang dimaksud itu tiada lain tiada bukan adalah Injilnya ini, Injil Lukas ini. Iyalah, nyata bukti membuktikan
fakta-fakta di lapangan membuktikan memang para ulama ngambilnya dari sini. Kitab-kitab ini. Contoh, murid Isa Anda katakan tadi 12, betul? Hawariyun. Dari mana kalau bukan dari sini? Ya enggak ada lagi. Ya iya, nggak ada lagi. Nggak ada lagi. Mau Anda cari buku apa yang ngomong bahwa murid Yesus itu 12? Satu-satunya buku yang ngomong ya ini. Lukas, Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Itu yang ngomong. Selain dari situ nggak ada yang ngomong begitu. Makanya, marilah kita jujur bahwasanya para ulama ngintip kitabnya orang Kristen. Jujur aja. Begitu. Bang, begini. Kalau misalnya nih ulama-ulama mengambil pendapat dari Injil sama Kristen sekarang kan apa masalahnya? Masalahnya adalah setelah kalian ambil lalu kalian bilang itu palsu, bukan itu kitabnya. Isinya dipalsu-palsukan. Ini namanya berat, Bang. Anda sudah makan dari situ, udah kenyang. Setelah Anda kenyang, itu makanannya basi. Gitu. Memang berat, dunia ini kejam. Susah, Bang, kalau seperti itu, Bang. Jujurlah kita, ya. Ya kan? Setelah Anda kenyang, Anda comot-comot isi kitab orang, lalu Anda katakan kitab itu palsu. Belilah kitab ini, ulama ini, namanya tafsir ini. Lu jelas, Bang. Makanya dari mana asal nyolongnya tidak dikasih tahu. Tahu-tahu sudah jadi kitab karangan ulama tafsir ini. Tak taunya isinya semua dari kitabnya orang Kristen. Begitu, Bang. Menurut saya tidak masalah. Ya, tapi itulah yang saya maksud sebagai konspirasi, Bang. Ini konspirasi, Bang. Konspirasi global ini, Bang. Begitu. Jadi di belakang ngintip kitab orang Kristen, di depan ngomong, bacalah kitab ini jika Anda ingin memahami. Gitu, Bang. Makanya bisnis kitab-kitab itu lancar, Bang. Begitu. Iya. Jualan kitab. Besok beli kitab ini, kitab itu. Seperti itu, Bang. Tapi itulah ya, kalau mau jujur, kita sudah sama-sama mengetahui bahwa sumbernya itu diambil dari kitab-kitabnya orang Kristen. Itu pasti, Bang. Karena kan Injil, Taurat, Zabur itu kan ya dari Allah juga kan. Jadi kalau ada tadi katanya bukan yang ditangani orang Kristen. Itu kan banyak, ada lagi berbeda pendapat kan, Bang, ya. Kan ada mengatakan begini. Nah, ya, waktu Anda berkata kitab Injil Taurat itu kan kitab yang ada di tangannya orang Kristen. Atau mau Anda bilang bukan lagi? Ya, bisa dibilang iya, bisa juga tidak, bisa dibilang tidak, Bang. Nah, kan bingung. Sama seperti yang ditanya tadi, nyembah Maria di dalam patung itu atau bukan? Dibilang bukan, dibilang iya, kadang bukan. Jadi, Bang, itu semua akibat ketidakjujuran, Bang. Seperti itu. Yang paling mendasar lah, Bang, yang paling mendasar. Kalau di dalam Injil kan yang saudara-saudara Kristen meyakini itu kan Yesus itu sebagai Tuhan, ya kan? Yesus itu Nabi Isa itu disalibkan. Nabi Isa itu dia adalah Tuhan itu sendiri. Kalau dia ya itu jadi lompat kemana-mana nanti, Bang, pokok bahasa. Iyalah, mungkin satu isu saja dulu tadi. Karena ini juga sudah mau jam 12, teman-teman juga udah pada mau rehat. Kita lanjutkan besok-besok lagi saja, Bang, ya. Oke, Bang. Oke, saya juga izin pamit, Bang, ya. Terima kasih, Bang. Sama-sama. Sama-sama, Bang. Kalau ada kata-kata salah jangan disimpan dalam hati, Bang, ya. Baik, ya. Sama-sama, Bang. Oke, itulah teman-teman untuk diskusi hari ini. Jangan lupa teman-teman pantengin terus channel ini, support dan dukung terus channel ini, teman. Perdebatan tadi sesungguhnya bukan soal siapa yang lebih pandai berbicara, bukan pula soal siapa yang paling keras suaranya.
Persoalannya jauh lebih sederhana. Apakah sebuah klaim memiliki dasar atau tidak? Ketika lawan diskusi mengatakan bahwa Injil sudah expired, Edis langsung meminta sesuatu yang sangat sederhana. Mana ayatnya? Pertanyaan ini terlihat sederhana, tetapi justru menjadi titik lemah yang sangat fatal. Karena jika seseorang mengaku berbicara berdasarkan Al-Quran, maka semua tuduhan terhadap Taurat dan Injil seharusnya memiliki dasar yang jelas dari Al-Quran itu sendiri. Namun yang terjadi justru sebaliknya. Klaimnya besar, dalilnya tidak ada, tuduhannya keras, buktinya kosong. Padahal dalam logika yang sehat, siapa yang membuat tuduhan, dialah yang harus membuktikan tuduhannya. Tidak bisa seseorang berkata bahwa sebuah kitab sudah tidak berlaku, lalu ketika diminta menunjukkan dalilnya, malah menjawab dengan pendapat pribadi, cerita ustadz, atau analogi makanan kadaluarsa. Karena kitab suci bukan makanan ringan yang memiliki tanggal produksi dan tanggal kadaluarsa. Kalau memang Allah menyatakan Injil sudah tidak berlaku, maka tunjukkan ayatnya. Kalau memang Taurat sudah dibatalkan, tunjukkan ayatnya. Kalau tidak bisa menunjukkan ayatnya, maka klaim tersebut hanyalah asumsi yang diulang terus-menerus sampai dianggap benar. Disinilah kritik Edis menjadi sangat tajam. Ia tidak sedang menyerang Islam, ia sedang menantang konsistensi logika. Karena bagaimana mungkin seseorang berkata beriman kepada Injil, tetapi tidak pernah membaca Injil? Bagaimana mungkin seseorang mengaku mempercayai Taurat, tetapi tidak pernah mempelajari Taurat? Lebih aneh lagi, bagaimana mungkin seseorang mengaku beriman kepada kitab-kitab terdahulu, tetapi justru memperingatkan orang lain agar tidak membacanya? Bukankah itu kontradiksi yang sangat jelas? Bayangkan jika seorang Kristen berkata, "Saya beriman kepada Al-Quran." Lalu ketika ditanya, apakah dia pernah membaca Al-Quran? Jawabannya, tidak. Ketika ditanya apakah dia memiliki Al-Quran? Jawabannya, tidak. Ketika ditanya apakah dia mau membaca Al-Quran, jawabannya, jangan, nanti sesat. Maka semua orang akan tertawa mendengar pernyataan seperti itu, karena tidak masuk akal mengaku beriman kepada sesuatu yang bahkan tidak pernah ingin diketahui. Namun anehnya pola berpikir yang sama justru dianggap normal ketika diterapkan terhadap Injil. Inilah yang disorot oleh Edis, bukan untuk menghina, tetapi untuk menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara klaim dan praktek. Kemudian diskusi masuk ke bagian yang lebih menarik lagi, yaitu tentang istilah penyempurnaan. Banyak orang mengulang kalimat bahwa Al-Quran menyempurnakan kitab-kitab sebelumnya. Masalahnya ketika diminta menjelaskan apa yang disempurnakan, jawabannya seringkali tidak jelas. Padahal secara logika, sesuatu yang menyempurnakan seharusnya memiliki informasi yang lebih lengkap. Sesuatu yang menyempurnakan seharusnya menambahkan apa yang belum ada. Sesuatu yang menyempurnakan seharusnya memperluas pengetahuan yang sudah ada. Namun Edis memberikan contoh-contoh yang membuat banyak orang mulai berpikir. Nama Hawa ada, nama Sarah ada, nama Hagar ada, jumlah murid Yesus ada, nama-nama murid Yesus ada, banyak detail sejarah dan silsilah ada. Tetapi ketika dicari dalam Al-Quran, banyak detail tersebut tidak ditemukan. Lalu muncul pertanyaan yang sangat logis. Jika informasi yang lebih lengkap sudah ada sebelumnya, sementara informasi yang lebih sedikit muncul kemudian, apakah itu benar-benar penyempurnaan? Ataukah justru penyederhanaan? Pertanyaan ini tidak bisa dijawab hanya dengan slogan, karena slogan tidak pernah bisa menggantikan fakta. Kemudian perdebatan semakin menarik ketika pembahasan beralih kepada Injil yang dikatakan hilang. Di sini kontradiksi yang lebih besar mulai terlihat. Di satu sisi ada yang mengatakan Injil yang asli sudah hilang, tetapi di sisi lain, banyak informasi yang digunakan oleh para penafsir Islam ternyata berasal dari sumber-sumber yang terdapat dalam Injil yang mereka tolak. Contohnya identitas Jibril sebagai malaikat yang mendatangi Maria. Ketika ditanya dari mana informasi itu berasal, akhirnya diakui bahwa hal itu merupakan hasil penafsiran yang merujuk kepada sumber-sumber sebelumnya. Di titik inilah muncul pertanyaan yang sangat mengganggu. Jika Injil dianggap tidak dapat dipercaya, mengapa informasi darinya digunakan? Jika Injil dianggap rusak, mengapa kisah-kisahnya tetap dipakai untuk menjelaskan Al-Quran? Jika Injil dianggap palsu, mengapa banyak rincian yang tidak ada dalam Al-Quran justru diambil dari Injil? Ini seperti seseorang yang setiap hari mengatakan makanan di restoran tertentu beracun, tetapi diam-diam terus makan dari restoran yang sama. Logikanya tidak pernah bertemu. Perkataannya berbeda dengan tindakannya. Dan itulah yang berusaha ditunjukkan oleh Edis dalam diskusi tadi. Bahwa banyak klaim yang selama ini dianggap kebenaran, ternyata hanya bertahan karena jarang diperiksa, jarang diuji, jarang dipertanyakan.
Padahal kebenaran tidak takut diperiksa, kebenaran tidak takut diuji. Justru yang takut diuji biasanya adalah asumsi yang dibangun di atas kebiasaan dan pengulangan. Pada akhirnya, diskusi tadi bukan tentang siapa yang menang atau kalah. Ini tentang keberanian untuk jujur terhadap fakta. Jika mengaku beriman kepada sebuah kitab, maka bacalah kitab itu. Jika mengklaim sebuah kitab telah rusak, tunjukkan buktinya. Jika mengatakan sebuah kitab telah disempurnakan, jelaskan apa yang disempurnakan. Jangan membangun keyakinan di atas kata orang, karena kebenaran tidak pernah lahir dari propaganda. Edis TV dalam diskusi tadi mengangkat satu pesan sederhana, namun sangat penting. Jangan percaya hanya karena sering mendengar. Jangan menerima hanya karena diajarkan sejak kecil. Bukalah kitabnya, bacalah sumbernya, periksalah faktanya. Sebab orang yang takut memeriksa keyakinannya sendiri biasanya bukan sedang menjaga kebenaran, melainkan sedang menjaga kenyamanan. Dan sejarah membuktikan, kebenaran selalu menang ketika fakta diberi kesempatan untuk berbicara.